yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing mas ini. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Putri Untari selaku Ketua Kelompok 2 untuk menyampaikan materi tugas kelompok kami yang anggotanya terdiri dari Gina Wahyuni Ramadhani, Tiara Santika, dan Mahyuliza. Pada kesempatan ini, kelompok kami telah melakukan diskusi bersama dan pembagian tugas untuk membahas mengenai salah satu penyelewengan jabatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang berpotensi merugikan negara hingga 2 triliun rupiah. Berikut akan dijelaskan lebih terperinci mengenai pemetaan dan identifikasi masalah, fakta dan kaitannya dengan nilai aneka, hingga solusi dari tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Juliari Peter Batubara adalah Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019 hingga terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 pada tanggal 6 Desember 2020. Kasus korupsi dana bansos yang dilakukan oleh ex-Menteri Sosial Juliari Batubara terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dari 2 aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang, dan gaya hidup konsumtif. Sementara aspek sosial dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari sebab-sebab luar. Ini meliputi beberapa aspek, yaitu faktor hukum, faktor politik, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Berikut merupakan faktor internal penyebab korupsi dana bansos sosial. Faktor yang pertama berasal dari individu, yaitu tidak adanya komitmen mutu yang tertanam dari dirinya dan rasa malu serta rasa takut, kurangnya keimanan, kurangnya integritas, dan keserakahan serta kebutuhan. Kemudian, faktor yang kedua yaitu faktor keluarga, yaitu tuntutan untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Penyebab korupsi dana bansos COVID dari faktor eksternal, yaitu faktor penyebab korupsi yang datang dari sebab-sebab luar, dibagi menjadi 4, yaitu faktor hukum, faktor politik, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Mari kita bahas faktor hukum. Faktor hukum di Indonesia belum dijalankan dengan sepenuhnya, jadi seringnya tidak dijalankan sesuai prosedur. Kemudian aparat yang mudah disogok dan lemahnya pengawasan internal pemerintahan. Yang kedua, faktor politik. Faktor politik, adanya tindakan balas budi dalam kepentingan di jabatan. Kemudian, keinginan meraih dan mempertahankan kekuasaan dan jabatan. Faktor eksternal budaya. Kasus korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena korupsi telah terjadi secara turun-temurun sudah membudaya. Seperti korupsi ini juga dilakukan oleh Menteri Sosial sebelumnya. Kurang optimalnya pemerintah dalam penerapan proses transparansi dan akuntabilitas, di mana terlalu yakin dan hanya mengejar hasil. Kurang optimalnya penerapan proses evaluasi dan whistleblower system. Kurang optimalnya penyaluran bantuan di mana masih menggunakan skema konvensional, harusnya bisa menggunakan e-voucher, hanya tinggal transfer. Faktor eksternal ekonomi, yaitu adanya keinginan untuk meningkatkan kekayaan dan
pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilan. Berikut merupakan fakta dan kaitan aneka dengan tindak korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, yaitu yang pertama nilai akuntabilitas. Juliari Batubara tidak mencerminkan sebagai pejabat yang berintegritas di mana ia melakukan tindak pidana korupsi setelah sebelumnya ia sempat menyampaikan kiat-kiat untuk tidak melakukan korupsi. Yang kedua yaitu nasionalisme. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial dan 5 jajaran pejabat lainnya tidak selaras dengan amanat Pancasila pada sila pertama dan sila kedua, di mana tindakan itu merupakan tindakan yang tidak beradab dan tindakan yang dilarang oleh semua agama yang ada di Indonesia serta melanggar sumpah jabatannya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, etika publik, di mana tampak jelas bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang tidak beretika, ditambah lagi dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan bertepatan dengan kondisi Indonesia yang sedang tertimpa wabah internasional yaitu COVID-19. Nah, tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang tidak memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur serta mencoreng nilai-nilai dalam ideologi Pancasila. Yang keempat yaitu nilai komitmen mutu. Inovasi yang dikatakan Pak Juliari yaitu mencegah korupsi dengan pendekatan dari diri sendiri merupakan suatu inovasi yang baik. Namun, dalam kasus ini, ia sendiri belum bisa melaksanakan apa yang ia katakan sebelumnya. Ini menjadi bukti bahwa Bapak Juliari Batubara merupakan orang yang tidak berkomitmen dengan ucapannya sendiri, yaitu pernyataan yang ia jelaskan kepada para media massa tentang tips untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kementerian yang ia pimpin. Namun kenyataannya beliau terjerat kasus korupsi bersama kelima rekannya. Kemudian nilai yang kelima yaitu anti korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bapak Juliari Batubara tentu sangat bertentangan dengan nilai anti korupsi ini. Nah, nilai anti korupsi ini terdapat nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, di mana semua nilai tersebut tidak terdapat dalam diri Pak Juliari. Pak Juliari telah membohongi dirinya sendiri dan seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian Pak Juliari tidak lagi memperdulikan dampak korupsi yang ia lakukan. Padahal sebelumnya Pak Juliari mengatakan bahwa kita harus peduli dengan keluarga kita karena tentunya nanti anak-anak dan seluruh keluarga kita akan malu jika kita melakukan korupsi. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Muhammad Hatta. Negeri ini membutuhkan para pemimpin dan pejabat yang sudah selesai dengan dirinya. Maksudnya adalah pemimpin atau pejabat tersebut tidak memandang pekerjaan atau jabatannya sebagai ladang untuk memperkaya diri, namun sebagai pekerjaan yang berorientasi pada pengabdian bagi bangsa dan negara. Bahwa jabatan yang diberikan adalah amanah yang diberikan oleh masyarakat melalui negara dan jabatan tersebut hanyalah bersifat sementara. KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu sebagai berikut. 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Berani. Dan 9. Adil. Komisi Pemberantasan Korupsi telah membagi 3 strategi pemberantasan korupsi. Pertama, perbaikan sistem yang tujuannya agar tidak bisa melakukan korupsi. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka itu diperlukan perbaikan sistem. Misalnya, mendorong transparansi penyelenggara negara seperti yang dilakukan KPK menerima
pelaporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan juga gratifikasi. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Dan yang terakhir adalah memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Kedua, strategi represif. Strategi ini bertujuan agar para oknum takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah penanganan laporan pengaduan masyarakat, yaitu KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan, kemudian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan yang terakhir ada eksekusi. Yang terakhir adalah strategi edukasi dan kampanye. Strategi ini dilakukan agar oknum tidak mau melakukan korupsi. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi, tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Aktor sekaligus komedian terkenal Indonesia, Dr. Andes Kasino Hadiwibowo pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia bukan kekurangan orang pintar, namun kekurangan orang jujur. Hal itu benar adanya, bahwa para sebagian besar oknum pejabat dan pemangku kepentingan yang melakukan tindak pidana korupsi berasal dari latar pendidikan yang baik dan bahkan lulusan universitas luar negeri. Namun, ketidakjujuran itulah yang merusak integritas yang telah dimiliki serta merusak kepercayaan rakyat yang telah diamanahkan kepadanya. Dengan mengikuti latsar ini mempunyai peran penting dan besar bagi kami para calon ASN dalam membangun nilai-nilai dasar ASN yang terangkum dalam nilai aneka dan bentuk penerapannya. Semoga seluruh calon ASN yang sedang mengikuti latsar saat ini bisa menjadi pelayan publik yang tidak hanya pintar dan inovatif, namun juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yang ada di Aneka. Saya, Putri Untari, mewakili rekan kelompok saya, yaitu Gina Wahyuni Ramadhani, Tiara Santika, dan Mahyuliza. Mohon maaf bila ada kesalahan kata serta mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.